Barcelona perlihatkan dominasi penuh, Real Madrid makin terdesak. Kemenangan atas Real Betis semakin menegaskan Barcelona sebagai kekuatan utama La Liga saat ini. Tekanan pada Real Madrid pun kian sulit dihindari seiring performa Blaugrana yang terus meningkat. Barcelona pertimbangkan perpanjangan kontrak Lewandowski meski usia sudah 37 tahun. Manajemen menilai penyerang senior ini masih memiliki nilai strategis berkat performa stabilnya. Klub mulai membahas opsi peran baru dan penyesuaian gaji sambil menyiapkan regenerasi lini depan. Rafinha pilih bertahan. Keputusan ini jadi sinyal positif bagi Barcelona. Sebagai bagian penting skema Hansi Flick, kehadirannya memperkuat kreativitas serangan tim. Rumor tawaran besar dari Arab Saudi kini bisa diabaikan untuk sementara. Yamal bisa ke PSG, tapi Barcelona ajukan syarat fantastis. Selain membayar klausul gila, PSG harus patuhi fakta non-agresi dan menggelar laga amal. Semua persyaratan ini membuat kepindahan pemain muda Barcelona hampir tak mungkin terjadi. In the heart of Catalonia, the story of Barca continues to unfold. Barca Calcio, all about Barcelona. Kalau kamu ngaku fans Barcelona, wajib banget untuk subscribe channel ini ya, agar gak ketinggalan info terbaru. Terima kasih. Barcelona perlihatkan dominasi penuh, Real Madrid makin terdesak. Kemenangan atas Real Betis semakin menegaskan Barcelona sebagai kekuatan utama La Liga saat ini. Tekanan pada Real Madrid pun kian sulit dihindari seiring performa Blaugrana yang terus meningkat. Barcelona kembali menegaskan dominasinya di La Liga usai menekuk Real Betis 5-3. Kemenangan yang sekaligus memperkuat tekanan terhadap rival abadi Real Madrid. Kemenangan ini menambah 3 poin sekaligus memperlihatkan kepercayaan diri Blaugrana, terutama melalui hat-trick Ferran Torres yang membuat lini pertahanan Betis kewalahan. Talenta muda seperti Rooney Bargi dan Lamine Yamal turut memberikan kontribusi signifikan, menambah kreativitas dan energi sehingga Barcelona terlihat semakin berbahaya musim ini. Momentum positif ini melanjutkan tren setelah sebelumnya menyalip Madrid di puncak klasemen usai menaklukkan Deportivo Alaves. Hansi Flick menerapkan rotasi pemain yang efektif, memberi kesempatan talenta muda tanpa mengurangi kualitas permainan tim. Dengan keunggulan 4 poin, Barcelona berada di posisi nyaman, sementara Madrid terus membuntuti dengan tekanan yang kian besar. Performa konsisten Blaugrana membuat peluang Madrid mengejar kian sulit, dan jika ritme ini dipertahankan, Madrid bisa kehabisan napas sebelum Liga memasuki fase penentuan. Persaingan La Liga pun semakin panas karena setiap laga kini memiliki dampak besar. Barcelona harus menjaga konsistensi agar tidak memberi celah bagi Madrid untuk membalikan keadaan. Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa selain taktik, mentalitas dan manajemen ritme permainan menjadi kunci utama dalam persaingan gelar musim ini. Menurutmu, apakah Barcelona bisa mempertahankan ritme ini sampai akhir musim atau Madrid akan bangkit dan membalikkan keadaan? Coba tinggalkan pendapatmu. Barcelona pertimbangkan perpanjangan kontrak Lewandowski meski usia sudah 37 tahun. Manajemen menilai penyerang senior ini masih memiliki nilai strategis berkat performa stabilnya. Klub mulai membahas opsi peran baru dan penyesuaian gaji sambil menyiapkan regenerasi lini depan. Barcelona tengah menimbang perpanjangan kontrak Robert Lewandowski meski usianya sudah 37 tahun. Performa stabilnya pada paruh pertama musim membuat manajemen menilai ia masih memiliki nilai strategis, terutama ketika berada dalam kondisi fit.
Kontrak Lewandowski berlaku hingga 2026, namun opsi perpanjangan dengan penyesuaian gaji dan perubahan peran mulai dibahas. Dalam skema ini, ia tak lagi menjadi starter reguler, tetapi keberadaannya tetap dianggap penting berkat pengalaman dan ketajamannya sambil menjaga keseimbangan finansial klub. Dari sisi pemain, peluang bertahan masih terbuka. Lewandowski dan agennya belum mencapai kesepakatan final, namun pintu tetap terbuka selama kondisi fisik dan menit bermainnya stabil. Musim ini, ia kembali mendapat peran signifikan, membuat kemungkinan perpanjangan semakin realistis. Sementara itu, Barcelona mulai mempersiapkan regenerasi lini depan dengan memantau calon penyerang baru sebagai penerus jangka panjang. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Lewandowski bukan lagi satu-satunya fokus, meski profesionalisme dan kontribusinya tetap diapresiasi tinggi oleh staf pelatih maupun rekan setim. Masa depannya kini berada di titik keseimbangan. Klub ingin membangun fondasi era baru tanpa menutup peluang memperpanjang masa baktinya. Keputusan akhir diperkirakan muncul pada akhir musim, bergantung pada kontribusi Lewandowski dan kebutuhan taktik Barcelona musim depan. Menurutmu, apakah Barcelona sebaiknya mempertahankan Lewandowski untuk satu musim lagi atau sudah saatnya fokus total pada regenerasi? Tinggalkan pendapatmu. Rafinha pilih bertahan. Keputusan ini jadi sinyal positif bagi Barcelona. Sebagai bagian penting skema Hansi Flick, kehadirannya memperkuat kreativitas serangan tim. Rumor tawaran besar dari Arab Saudi kini bisa diabaikan untuk sementara. Rafinha menegaskan dirinya tidak memiliki kesepakatan apapun untuk pindah ke klub Arab Saudi setelah rumor tersebut memicu kegelisahan di kalangan pendukung Barcelona. Melalui unggahan di media sosial, ia menyebut kabar itu sebagai berita palsu dan memastikan fokusnya tetap bersama Blaugrana. Klarifikasi ini langsung membuat suasana di internal klub lebih tenang, terutama karena Rafinha masih menjadi bagian penting dalam skema permainan Hansi Flick. Ia dianggap memiliki peran besar dalam kreativitas serangan, sehingga keputusannya bertahan menjadi sinyal positif bagi stabilitas tim. Rumor sebelumnya muncul akibat laporan yang menyebutkan adanya tawaran besar dari Liga Arab Saudi, namun pemain asal Brasil itu memilih menegaskan komitmennya pada proyek jangka panjang Barcelona. Meski demikian, masa depannya masih menyimpan potensi perubahan. Beberapa laporan menyebut adanya klausul dalam kontraknya yang memungkinkan klub Arab Saudi merekrutnya pada musim panas 2026, sehingga peluang hengkang tetap terbuka dalam jangka panjang. Untuk saat ini, Rafinha ingin melanjutkan musim tanpa terdistraksi isu transfer dan berharap dapat membantu Barcelona mempertahankan performa di La Liga. Klarifikasi ini sekaligus menutup spekulasi yang sempat mengganggu fokus tim. Menurut kamu, apakah keputusan Rafinha bertahan ini sudah tepat atau justru tawaran besar dari Arab Saudi seharusnya ia pertimbangkan? Tinggalkan pendapatmu. Yamal bisa ke PSG, tapi Barcelona ajukan syarat fantastis. Selain membayar klausul gila, PSG harus patuhi fakta non-agresi dan menggelar laga amal. Semua persyaratan ini membuat kepindahan pemain muda Barcelona hampir tak mungkin terjadi. Spekulasi masa depan Lamine Yamal kembali mencuat meski ia telah menandatangani kontrak jangka panjang dengan Barcelona. Rumor ketertarikan PSG masih berlanjut, dan laporan spekulatif menyebut Barcelona sebenarnya bersedia melepas sang pemain, tetapi dengan syarat yang membuat transfer hampir mustahil. Syarat utama adalah kewajiban PSG membayar penuh klausul pelepasan senilai 1 miliar euro secara tunai tanpa negosiasi. Jika dipenuhi, nilai tersebut akan menjadikannya transfer termahal sepanjang sejarah olahraga, melewati rekor Neymar pada 2017.
Barcelona juga dikabarkan menyertakan syarat tambahan seperti fakta non-agresi yang melarang PSG mendekati pemain atau staf La Masia selama 5 tahun. Serta kewajiban menggelar 3 laga amal per tahun di Camp Nou dengan seluruh pendapatan diberikan kepada yayasan klub. Dari sisi pemain, Yamal disebut menginginkan status sebagai pesepak bola dengan gaji tertinggi di dunia dan jaminan proyek klub dipusatkan padanya selama 1 dekade. Dengan sederet syarat berat ini, potensi transfer lebih tampak sebagai skenario fiktif ketimbang rencana nyata. Yamal pun diyakini masih berkomitmen bertahan di Barcelona, sehingga rumor ini dipandang hanya sebagai bagian dari dinamika bursa transfer. Menurut kamu, kalau semua syarat ini benar, apakah PSG masih mungkin mengejar Yamal atau Barcelona memang sengaja membuatnya mustahil? Tinggalkan pendapatmu.